Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana Sari dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Agama Islam, di mana kami akan membuat tanya jawab mengenai puasa Ramadan dan zakat. Langsung saja, untuk pertanyaan pertama, Izin bertanya, apakah benar hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat puasa, dan apa hukum berenang saat kita sedang berpuasa? Tolong jelaskan. baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Pada dasarnya, mandi saat puasa tidak dianggap sebagai hal yang makruh atau dihindari, kecuali jika mandi tersebut dilakukan dengan niat atau tujuan yang tidak diperlukan, seperti mandi hanya untuk kesenangan semata atau tanpa alasan yang jelas. Mandi untuk membersihkan diri dari kotoran atau untuk alasan kesehatan tidak dianggap sebagai sesuatu yang makruh. Sementara berenang saat sedang berpuasa hukumnya bisa berbeda tergantung pada situasi dan kondisi. Secara umum, berenang tidak dianggap sebagai hal yang membatalkan puasa, selama tidak ada unsur-unsur yang membatalkan puasa yang terjadi, seperti menelan air secara sengaja. Namun, dalam beberapa mazhab ada pandangan yang menyatakan bahwa berenang saat berpuasa dapat memunculkan keadaan di mana seseorang secara tidak sengaja menelan air, sehingga hal ini dapat membatalkan puasa. Kedua, apa pengertian puasa secara bahasa dan istilah? Tolong jelaskan secara spesifik. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab, syaum atau syam menurut pengertian bahasa etimologi berarti menahan. Sementara itu dalam pengertian istilah atau terminologi berarti menahan dalam pengertian yang khusus. Pada masa tertentu, terhadap hal-hal tertentu disertai syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam kitab Al-Fat, Al-Qorib, Al-Mujib, Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyebutkan secara syara puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, misalnya keinginan untuk bersetubuh dan keinginan perut untuk makan semata-mata karena taat kepada Allah, dengan niat yang telah ditentukan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan dilakukan oleh seseorang muslim yang berakal, suci dari haid, nifas, suci dari melahirkan, serta tidak ayan dan mabuk pada siang hari. Yang ketiga, bagaimana jika penghasilan seseorang mencapai gaji lebih dari nisab, tapi memiliki hutang, bayar zakat dulu atau cicilan dulu? Baik, saya akan menjelaskan. Hutang yang memotong itu hutang yang berkaitan dengan tempo di waktu atau tahun tertentu. Contoh misalnya gajinya itu 10 juta, tapi di tahun itu harus bayar rumah 8 juta. Nah, tapi kalau dia punya kewajiban hutang 8 juta, tapi dicicil setahun 1 juta, maka itu tidak berpengaruh terhadap nisabnya. Maka tetap wajib membayarkan zakatnya. Selama dipotong hutang itu, tapi masih memenuhi nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Baik, untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara menghitung zakat fitrah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menghitung zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan baik oleh anak-anak, orang dewasa, laki atau perempuan, merdeka maupun seorang budak. Perintah zakat fitrah yang mulai disyariatkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari Ramadan satu suak kurma atau satu gandum atas budak, orang merdeka, laki perempuan, anak kecil, dan orang besar dari kalangan kaum muslimin. Seperti yang disyariatkan syarikan dari buku Praktis Menghitung Zakat karya Ali Mahmud Aqili, ada dua fungsi dari zakat fitrah. Yang pertama, membersihkan orang yang berpuasa dari kelalaian yang bisa saja terjadi selama berpuasa Ramadan. Kelalaian itu bisa berupa melakukan hal-hal yang sia-sia, senda gurau, atau kata-kata keji. Yang kedua, sebagai bantuan makanan untuk fakir miskin. Dua fungsi ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kesia-siaan, perkataan atau perbuatan yang tidak ada gunanya, kata-kata keji, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat id, maka itu adalah zakat yang diterima, dan barang siapa menunaikan setelah salat id, maka itu adalah sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud.
Adapun cara menghitung zakat fitrah seperti yang telah disebutkan dalam hadis tadi, secara umum hitungan zakat fitrah adalah sebesar 1 so atau 4 mud. Eh, Artinya biji gandum, beras kurma, anggur, atau susu kering, bahan makanan pokok mayoritas wilayah tersebut. Perlu diketahui bahwa 1 mud adalah seukuran 2 telapak tangan orang berukuran sedang, sehingga terdapat beberapa pendapat takaran mud berdasarkan madhab-madhabnya. Dari madhab Maliki, 1 so sama dengan 4 mud, dan 1 mud itu sama dengan 675 gram. Jadi 1 so setara dengan 2700 gram atau 2,7 kg. Adapun menurut mazhab Syafi'i, 1 so itu sama 1 sa itu sama dengan 2751 gram, yakni 2,75 kg. Menurut mazhab Hambali, ukuran 1 so itu sama dengan 2,2 kg. Adapun menurut mazhab Hanafi, ukuran 1 sa itu jauh lebih tinggi, yaitu 3,8 kg. Sehingga ulama Indonesia menetapkan jalan tengahnya, yakni 1 sa adalah 2,7 kg. Berdasarkan hal itu pula, maka lazim umat Islam di Indonesia mengeluarkan zakat fitrah sebesar 2,7 kg beras. Pertanyaan kedua, apa aturan bagi wanita yang menstruasi selama Ramadan? Jawaban yang kedua, apa aturan bagi wanita yang menstruasi selama di bulan Ramadan ya? Bagi wanita yang sedang menstruasi atau haid selama bulan Ramadan tidak diwajibkan untuk berpuasa, dan mereka harus menggantinya pada hari lain di luar bulan Ramadan ketika mereka sudah suci. Aturan ini didasarkan pada ajaran Islam dan didukung oleh dalil-dalil dari hadis. Beberapa dalil yang berkaitan dengan aturan bagi wanita yang menstruasi selama bulan Ramadan. Pertama, dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ketika ia sedang haid pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk tidak berpuasa dan menggantinya setelah bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang haid dilarang berpuasa, tetapi diharuskan menggantinya setelah haidnya selesai. Sayyidah Aisyah berkata, kami mengalami hal ini haid dan kami diperintahkan untuk mengqadha, artinya mengganti puasa, namun tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Adapun ijma dari para ulama sepakat bahwa wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan berpuasa. Ini dikarenakan kondisi haid dianggap sebagai alasan syar'i yang menggugurkan kewajiban puasa, namun tetap wajib menggantinya di kemudian hari. Berdasarkan dalil yang tadi, wanita yang mengalami haid selama bulan Ramadan harus menghentikan puasanya dan menggantinya pada waktu lain setelah bulan Ramadan selesai. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan menghindari beban yang tidak perlu bagi wanita yang sedang haid. Pertanyaan ketiga, apakah boleh menggunakan parfum atau minyak wangi saat berpuasa? Dan bagaimana hukumnya kalau boleh atau tidaknya? Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Apakah boleh menggunakan parfum atau minyak wangi saat berpuasa? Bagaimana hukumnya kalau boleh atau tidaknya? Nah, penggunaan parfum atau minyak wangi saat berpuasa umumnya diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada larangan khusus dalam syariat Islam yang melarang penggunaan parfum atau minyak wangi saat berpuasa, baik bagi pria maupun wanita. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penggunaan parfum atau minyak wangi saat berpuasa. Pertama, tidak masuk ke dalam tubuh. Yang paling penting saat berpuasa adalah menjaga agar tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, atau cara lainnya. Penggunaan parfum yang dihirup dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan tidak membatalkan puasa. Kedua, tidak berlebihan. Meskipun penggunaan parfum diperbolehkan, sebaiknya jangan berlebihan dalam menggunakannya sehingga mengganggu orang lain atau menjadi pameran
disebut dengan riya, penggunaan yang wajar dan secukupnya lebih disarankan. 3. Tidak menimbulkan fitnah, khususnya untuk wanita. Penggunaan parfum sebaiknya dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan fitnah atau ketertarikan yang tidak semestinya dari lawan jenis. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang memakai parfum kemudian melewati sekelompok orang agar mereka mencium baunya, maka dia adalah pezina. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. 4. Perbedaan pendapat ulama. Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait penggunaan parfum saat berpuasa, khususnya jika parfum tersebut sangat kuat dan berpotensi dihirup dengan niat yang salah. Namun mayoritas ulama menyatakan bahwa penggunaan parfum tidak membatalkan puasa, dengan asalkan tidak sampai masuk ke dalam tubuh. Dengan demikian, secara umum penggunaan parfum atau minyak wangi saat berpuasa diperbolehkan, asalkan digunakan dengan bijak, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan fitnah atau masalah lain. Al-Fakir atas nama Samsudin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan penyampaian tadi bisa dimengerti, juga dapat bermanfaat. Dari saya sekian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video tanya jawab dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.